Halo semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang dan selamat bergabung untuk para peserta Lomba Iklan Layanan Masyarakat dan Suara Dianspi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu secara daring dengan keadaan sehat. Untuk acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk menghidupkan kamera dan mematikan mikrofon. Baik, untuk acara yang selanjutnya adalah menyanyikan himne Udinus. Kepada peserta dimohon untuk tetap menonaktifkan mikrofon dan menghidupkan kamera. Pergi
untuk acara yang selanjutnya, yaitu sambutan dari perwakilan Ketua Umum Radio Suara Dian, Saudari Karisma Intan Yunita. Kepada Saudari Karisma Intan Yunita, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, selamat sore semua. Perkenalkan, saya Karisma Intan dari perwakilan Ketua Umum Radio Suara Dian. Pertama-tama, saya mau mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada semua peserta dan juga tamu undangan yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan acara talkshow ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Ikhwan selaku pembicara talkshow dan para juri Kak Enji dan Kak Suci, serta para sponsor dan media partner yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada para peserta lomba dan peserta talkshow yang sudah ikut berpartisipasi dalam lomba dan talkshow ini. Dan juga saya berterima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras untuk mempersiapkan acara ini. Demikian sambutan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Karisma Intan Yunita. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana SWIC 2021, Ristia Megaswari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ristia Mega selaku Ketua Pelaksana Lomba Iklan Layanan Masyarakat Radio Suara Dian. Saya di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Kak Iwan Zaid yang telah berkenan menjadi guest star acara pada sore hari ini. Dan saya, seluruh panitia juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Lilian Enji dan Kak Suci Wulandari sebagai juri Iklan Layanan Masyarakat Suara Dian Speak 2021. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih kepada peserta dan delegasi Ormawa Universitas Jenuswantoro Semarang yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara pada sore hari ini. Kemudian tidak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang membantu acara ini dalam bentuk sponsorship, yaitu ada Mimo Cimo Semarang, Baby Floris, Risol Cikme, Tits Korket, Sewa Kebaya by Sabrina, dan Hotel Tentrem Ambarawa. Kemudian kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada media partner, yaitu ada Trax FM Semarang, Top FM Semarang, Indonesian Voice Talent, Tapma FM, New PLBS FM, Unpa Radio Station, Tasmania FM, dan Supra FM. Sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja ya, Pin ya. Secara resmi, SWIC 2021 kami buka. Tepuk tangan dulu. Ucap syukur dulu, alhamdulillah. Alhamdulillah, karena udah nggak tegang-tegang lagi. Iya, alhamdulillah udah nggak tegang lagi. Jadi secara resmi SWIC 2021 dibuka. Pipin, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja. Alhamdulillah. Aduh. Kayaknya kita perlu perkenalan dulu kali ya. Iya, Kita tadi udah ada sambutan dari ketua umum, terus ada ketua pelaksana juga. Jadi kita memperkenalkan diri, Pipin kenalin dulu. aku Pipin. Dan saya Aji. Kita bakal memandu kalian di acara SWIC 2021 hingga acara berakhir ya. Iya. Lalu kita intermezzo dikit nih buat acara SWIC 2021 ini. Jadi sebelumnya Radio Suara Dian memang udah ada agenda tiap tahunnya lomba siar. Iya. Terus karena ada pandemi ini, kita mengganti acara lomba siar yang harusnya offline, kita menggantinya dengan acara SWIC Suara Dian Speak Speak 2021, yaitu lomba iklan layanan masyarakat. Jadi bentuknya peserta ngirim karyanya dalam bentuk voice over gitu ya. Dikirimkan. Dan udah denger belum, Pin? Cakep-cakep ya beberapa. Yes. Beberapa emang bagus-bagus sih, kalian emang bagus banget. Jadi kita apresiasi juga buat peserta. Terima Karena kasih banyak. Di masa pandemi kayak gini, peserta juga tetap masih bisa produktif dari rumah ya. Iya, mereka masih bisa menyalurkan bakatnya. Wow. Itu. Lalu dari peserta pasti juga udah itu kan ya, penasaran kan. Tadi kan udah ketemu sama ketua umumnya. Iya. Terus kemudian ketua pelaksananya. Sekarang kita langsung sapa Jurinya. Oke.
Yang pertama itu ada Kak Lilian Enji dari Trax FM dan juga seorang PO Talent juga. Halo Kak Enji. Halo, selamat sore. Halo Kak Enji, aduh akhirnya bisa ketemu walaupun virtual ya. Iya, nggak apa-apa. Kadang sekarang ini yang namanya pacar aja ada yang virtual ya. Jadi kita ketemu virtual, tapi yang penting semua teman-teman dalam keadaan sehat ya. Ya, amin, alhamdulillah. Insya Allah sehat ya. Amin. Jaga jarak kok. Nih, sama MC-nya itu jaga jarak ya. Jaga jarak ini, Kak. Kak Enji gimana? Itu pas proses penjurian gimana sih, bisa sharing dong sama peserta? Oh iya, ya sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu buat Suara Dian Speak yang diadain di tahun 2021 ini, akhirnya ngajak aku gitu ya buat gabung di sini. Ini satu kesempatan yang menyenangkan sekali pastinya buat aku, karena selama beberapa tahun, berapa tahun ya? Ya mungkin 10 tahun ini gitu ya. Selain siaran di radio juga, aku juga beberapa kali jadi voice over gitu ya, ngisi voice over, terus juga untuk dubbing gitu ya. Jadi ini satu kesempatan yang menyenangkan banget gitu, karena di sini ternyata bisa melihat ya, menjadi saksi dari bakat-bakat baru gitu. Yang hebatnya itu ternyata kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu panitia, bilang ini mereka bikin sendiri gitu ya. Jadi memang lomba ini untuk personal, satu orang mereka bikin mulai dari konsep ide, terus juga voice over mereka isi sendiri, mereka bikin skrip sendiri, bahkan sampai proses produksi juga mereka kerjain sendiri. Ini bener-bener event lomba yang menurut gue itu bener-bener kayaknya harus multitasking ikutan di sini gitu. Keren banget. Pokoknya terima kasih buat teman-teman peserta semuanya, karena tetap semangat gitu ya buat bisa ikutan di sini, menunjukkan karyanya, dan ini apapun hasilnya nanti, harapannya bisa memberikan pengalaman baru lah buat teman-teman semua gitu. Kalau kemarin gimana proses penjurian, bisa dibilang agak bingung ya, agak susah gitu, maksudnya ternyata kok bagus-bagus juga gitu, udah tahu gimana caranya bikin, gimana caranya untuk lebih kayak, oh kalau bikin konsep tuh kayak begini gitu, terus abis itu bikin skrip tuh seperti ini gitu. Gimana sih, yang suka adalah ketika ngelihat ada beberapa karya di sini yang kalau misalnya aku perhatiin itu benar-benar udah bikinnya tuh runut. Jadi biasanya kalau misalnya aku di studio bikin gitu ya, membuat sebuah iklan itu memang kalau ada yang misalnya model spot ya, biasanya dialog gitu. Ada juga yang recording adlib gitu. Memang dibuatnya secara runut. Misalnya nih dari pick up line-nya dulu gitu ya. Kira-kira apa nih bridging menuju masalahnya apa? Nah, kemudian masalah yang mau ditampilkan apa? Kemudian solusinya apa? Terus ada yang ditambahin sama jokes yang akhirnya dijadiin punchline. Itu menurutku oke banget sih, dan ternyata banyak juga dari teman-teman peserta yang udah ngerti tuh tentang hal itu gitu. Jadi menurutku oke banget buat peserta semuanya. Dan sempat agak bingung sih, kasih penilaian bagus-bagus soalnya. Terima kasih. Tadi udah intermezzo soal proses penjurian dari peserta Speak 2021. Sama-sama. Oke, untuk juri yang kedua ada Kak Suci Wulandari. Ya. Kak Suci Wulandari ini juga alumni dari Radio Suara Dian loh, teman-teman. Halo, selamat sore. Untuk on mic. Udah on belum sih? Udah on belum ya? Belum masuk ya, Dek? Halo? Halo? Selamat sore. Nggak masuk deh, dia salah Mahura. Salah juga. Suaranya, halo? Halo. Ngedenger nih suaranya nih. Masuk nggak sih suaraku? Halo? Masuk kok. Masuk. Oh, masuk. Udah masuk. Nggak usah pakai headset nih. Kalau nggak pakai headset, denger nggak ya aku kira-kira? Masuk Kak Suci, Mbak Suci masuk suaranya. Oh ya, masuk. Tapi nggak denger nanti kalau nggak pakai headset. Aku agak dukung nggak apa-apa ya, karena emang nggak begitu denger ini speakernya. Nggak apa-apa Kak Suci. Gimana Kak Suci ini selama, kan kemarin ada penjurian itu, gimana penjuriannya untuk mereka peserta? Apa ada halangan atau apa?
Bentar, Dede maaf, kok nggak denger ya? Sorry. Nggak begitu denger. Jadi kan kemarin itu penjurian itu ada kesulitan atau ada apa ya, penghalang atau apa gitu kasusnya. Maksudnya lombanya kan offline gitu. Denger deh, udah denger suaraku? Udah. Oke, thank you. Sorry ya, ada kendala. Iya kan nggak apa-apa. Oke. Oke. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman panitia yang udah ngasih kepercayaan untuk aku sebagai perwakilan Radius Radian, alumni Radius Radian lebih tepatnya ya, menjadi salah satu juri di acara SWIC, Suradian Speak, Talk Show, dan juga Lomba Iklan Layanan Masyarakat 2021. Ngomong-ngomong soal Radius Radian ya, aku juga dari alumni Angkatan 16, teman-teman. Dan ini kayaknya baru pertama kali Radius Radian itu bikin lomba ILM, ya nggak sih? Iya, karena sebelumnya tahun-tahun sebelumnya itu ya, kalau tahun angkatanku sampai angkatanku ke angkatan atas itu bikinnya jingle. Terus angkatan bawahku siaran radio. Mungkin karena emang pandemi ya, Dek, ya, seperti yang tadi Aji sama Pipin bilang, pandemi jadi emang harus online gitu kan ya, nggak bisa offline gitu. Kalau untuk penilaian aku kemarin, nilai teman-teman hampir sama kayak KNJ ya, bagus-bagus, memang konsep videonya unik. Dan ada salah satu yang bikin aku ketawa sampai bolak-balik itu aku ketawa emang lucu gitu. Cuma itu nggak tahu punya siapa, aku lupa. Pokoknya lucu, unik banget. Dan nggak banyak sih aku mau ngomongnya. Pokoknya luar biasa dan kreatif, sumpah kreatif. Udah itu aja. Dan harapanku untuk teman-teman peserta yang menang lomba nantinya bisa mengembangkan lagi potensinya, dan yang belum beruntung jangan putus asa karena masih banyak banget kesempatan yang digunakan sebagai pelajaran untuk kita bisa lebih bisa mengembangkan seperti halnya hari ini ya. Dalam room ini nanti kan ada Kak Iwan yang bakal sharing. Nah, buat teman-teman digunakan waktunya untuk sebaik mungkin mendengarkan sharing dari Kak Iwan biar lebih dapat pengalamannya. Udah situ aja. Baik, makasih ya Kak Suci. Oke, thank you. Jadi juri-juri kita tahun ini untuk Lomba SWIC 2021 cakep-cakep semua ya, Pin? Iya dong, cakep banget asli. Mulai dari ketua umumnya, ketua pelaksananya, terus jurinya, pesertanya, sama yang terakhir pembicaranya pastinya. Pembicaranya itu. Kan kita udah ngobrol sama juri, terus kita kayaknya juga perlu interaksi deh sama pesertanya ya. Ya benar. Ya, tapi sebelum kita milih peserta, acara SWIC 2021 ini juga tidak akan terselenggara dengan lancar bantuan dari pihak-pihak yang sudah mendukung. Ada sponsorship dan media partner. Sponsorshipnya ada dari Mimo Cimo Semarang, lalu ada Baby Floris, yang ketiga Rizal Cime, yang keempat Tits Korket, yang kelima Sewa Kebaya by Sabrina, dan yang keenam Hotel Tentram Ambarawa. Dan juga media partner kita, yang pertama ada Trax FM Semarang, yang kedua ada Top FM Semarang, yang ketiga ada Indonesian Voice Talent, yang keempat ada Ratma FM, yang kelima ada New PLBS FM, yang keenam ada Unpar Radio Station, yang ketujuh ada Tasmania FM, dan Supra FM. Oke, sponsornya udah cakep-cakep juga, media partner juga ya. Iya, cakep banget. Ya. Terus untuk Lomba SWIC 2021 ini kita juga punya jargon, sampai lupa. Oh iya, sampai lupa jargonnya. Ya, jadi jargon kita kali ini, kalau misalkan saya sama Pipin bilang SWIC 2021, lalu untuk teman-teman peserta lomba jawab love your environment by doing little things that are useful. Oke, jadi nanti buat teman-teman peserta minta tolong ya untuk menghidupkan mikrofon. Ya. Jadi nanti kita itu bilang jargonnya. Sebentar, kita contohin lagi ya sekali lagi. Iya, ya? contohin sekali lagi ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita bilang SWIC 2021, nanti teman-teman jawab jargonnya. Oke, 1, 2, 3. SWIC 2021, love your environment by doing little things that are useful. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan virtual ya, oke. Yeah. Yang mau kasih emoji juga bisa tuh di kolom Zoom-nya kan ada gitu nih, ya. ada emojinya. Oke, tadi kita mau
interaksi sama peserta. sama peserta. Pipin dulu kali ya yang pilih ya. Iya, aku bakal milih. Ini cowok ya, Cowok, karena aku oke. cewek. Ya. Oke, pilih. Ada Yusuf Krisbianto. Bisa on cam dan Iya. fotonya. Halo. Halo, apa kabar? Baik, Baik. luar biasa. Kakak apa kabar? Baik. Gimana nih? Sehat ya? Sehat. Oh, sehat dong. Sehat. Sehat. Gimana nih kemarin kan ini Mm-mm. ini gimana antusiasnya sih? Ada kenapa sih waktu kan ini ada edit voice juga nih. Kesulitannya apa aja nih? Mm-mm. Gimana Kak? Mungkin ada kesulitan waktu edit voice over Oh, atau mencari. Jadi, oh ya oke. Heeh. Jadi itu kemarin hampir banget gak ikut karena bingung banget aplikasinya yang buat ngedit itu apa. Terus kayak, aduh ya udah deh nggak usah ikut, Tokso aja ikutnya gitu. Terus akhirnya tuh sekitar jam 10:30 malam gitu tuh tanya temen di grup gitu sih. Terus tetap nggak ada, terus tanya lagi ternyata ada satu aplikasi yang bisa diedit gitu. Akhirnya ini kendalanya banyak banget sih, kayak jam 11:30 itu tuh udah jadi itu Google Drive-ku tuh error kan. Terus aku minta tolong panitia juga buat ngirimin dan akhirnya bisa. Kayak aku langsung jungkel gitu, seneng banget sih, oh my god. Ke antusias itu ya untuk mengikuti lomba iklan. Iya. Sampai wedi gak iso melu gitu loh, sampai oh my god. Tapi akhirnya Iya. nggak ikut. Gimana? Semangat nggak nih? Akhirnya ikut. Semangat, pasti semangat. Ini juga pertama kali kan ikut gitu di Oh, pertama Udinus. kali. Iya, Ya, sekarang terima tahun-tahun. kasih. Yes. Terima kasih. Gimana? Yusuf dari mana ya? Dari Ungaran, Semarang. Ungaran. SMK Kanaan Ungaran. Oh, SMK Kanaan. Oh, SMK Kanaan. Masih SMK. Iya. Wah, antusias Keren, sekali, keren. keren loh. Aku tua ya? Enggak ya? Yeay. Terima kasih ya Yusuf. Oke. Sama-sama. Oke. Tadi kan Pipin udah pilih cowok. Iya. Gantian aku pilih cewek. Cewek dong. Oke, Oke. siapa nih peserta yang akan aku pilih? Dadadadadadat. Ya, Gavrila. Gavrila bisa minta On cam on dan cam sama on. Dia lagi nggak bisa on cam, ini lagi di luar. Oh, lagi di luar, ya udah gak apa-apa. Gavrila ini Udinus bukan sih? Iya, saya di Udinus. Oh. Oh iya, kayaknya kenal Puput bukan sih? Iya, Puput, panggilannya Puput. Oke. Kemarin ada kendala nggak kayak ngedit audionya atau gimana gitu pas ikut lomba ini? Alhamdulillah nggak sih, selain itu ya. Kebetulan waktu itu pakai HP dari semua buat rekamannya, terus audio dan lain sebagainya. Itu kan semua full pakai HP. Kebetulan HP aku lagi full storage. Jadi mungkin kendalanya di situ doang ya. Tapi alhamdulillahnya ya buat menghapus aplikasi-aplikasi yang nggak penting demi lomba ini yang akhirnya bisa gitu. Oh, jadi ada pesan moralnya ya, menghapus sesuatu ya. Iya dong, pasti. Kalau pemilihan temanya sendiri gimana? Kayak misalkan ada Kalau pemilihan tema ya, jujur sih aku random sih. Jadi waktu itu yang muncul di kepala aku langsung aku pakai. Gitu, lebih ke komedi. Oke, terima kasih Gavril ya. Iya. Di off mic dulu. Oke, langsung aja ya Pin ya. Tadi kan kita udah milih 2 peserta. Iya. Terus habis itu kita langsung Kita panggil pembicara kita Kak Iwan Zaid. Beri tepuk tangan yang meriah dong. Halo. Iwan, minta tolong on cam dong. Halo. Oh iya, halo Kak. Halo Mbak. Aku tadi sorry lupa namanya siapa, Mbak Wiwin sama Mas Aji ya kalau nggak salah ya. Mbak Pipin sama Mas Aji.
Mbak Pipin sama Mas Aji. Halo Mbak, halo Mas. Halo? Ya halo, suara saya kedengeran nggak di sana? Oh, kedengeran. Mas Iwan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget Mas. Mas Alhamdulillah. Aji, iya. Terus kegiatannya selama pandemi kayak gini gimana? Maksudnya ada Eh, itu nggak sih? Kalau kegiatan voice over saya kan setiap hari kan kerja di Trans 7 ya. Jadi Heeh. setiap hari dari Senin sampai Jumat itu ngerjain voice over buat Trans 7. Tapi di sela-selanya itu saya dubbing juga tuh di studio-studio dubbing gitu. Untuk dubbing film-film macam-macam, ada yang film Disney, ada yang film Netflix kayak gitu-gitu. Oh, ada film Netflix juga, Mas? Iya, sekarang film Netflix kan ada bahasa Indonesianya. Ada. Mm-mm. Aduh, dari ngomong gini aja udah cakep sih, Mas. Terima kasih. Ya udah, langsung aja waktu dan tempat kami persilakan buat Kak Iwan Zaid untuk sharing soal voice over dan pengalamannya. Oke. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Radio Suara Dian, Udinus Semarang yang sudah mengundang saya untuk menjadi pembicara di event Swag kali ini. Swag apa Swig kita baca ya? Swag apa Swig ya? Di acaranya hari ini, saya sehari-hari bekerja di Trans 7 dan sama dubbing juga kan setiap hari. Dan apa ya istilahnya? Kalau misalnya kita bicara voice over, itu ini saya langsung aja nih, langsung cerita tentang voice over atau gimana dulu nih? Langsung aja. Langsung aja nggak apa-apa, Kak? Langsung aja. Oke. Jadi kalau saya cerita soal pengalaman saya pribadi, saya itu mulai voice over itu sejak tahun 2014. Jadi kayak masih baru lah ya. Baru dan perkembangan pesatnya itu buat saya pribadi itu baru kelihatan di tahun 2019. Jadi sebenarnya dari tahun 2014 sampai 2018 itu perkembangan suara saya itu belum terlalu signifikan gitu loh. Nah, saya mulai mengakselerasi kemampuan voice over saya itu dimulai di tahun 2019 sampai sekarang. Nah, sampai sekarang pun saya masih tetap belajar sama mentor-mentor yang secara langsung saya belajar maupun yang tidak langsung. Nah, kalau yang langsung itu biasanya saya datangin orangnya gitu kan. Saya datangin orangnya kayak Mas Bimo, itu termasuk, itu waktu itu saya pernah ikutkan kelasnya beliau. Terus kayak Kak Tisa, saya pernah ikutan kelasnya beliau juga. Sama Kak Novi juga, Novi Burhan. Dan di sana itu kan kita ketemu berbagai macam orang yang karakter suaranya beda-beda. Sekaligus mereka juga ngasih ilmu yang berbeda-beda pula gitu. Nah, dari sekian banyaknya ilmu yang mereka kasih ke kita, itu kita bisa punya banyak banget ilmu-ilmu baru gitu loh. Dan itu saya dapat ilmu baru itu ketika saya bertemu sama banyak orang baru. Nah, dulu di tahun 2014 sampai 2018, saya tuh cuman belajar dari satu orang. Dan hasilnya, ya memang hasil jadinya yang mirip banget sama orang itu gitu. Makanya, di zaman yang udah maju kayak sekarang ini, ada banyak sekali mentor-mentor yang langsung maupun tidak langsung yang bisa kita temui. Kalau yang tidak langsung, kita bisa banget loh belajar dari iklan-iklan TV, jadi atau iklan-iklan yang ada di YouTube. Kan suka ada tuh yang iklan sebelum kita skip, itu ada tuh. Nah itu kalau saya cara belajarnya itu di klik aja. Justru iklannya itu kita kejar gitu. Kita kejar dia nguploadnya di mana. Kan suka ada di atasnya itu kan ada linknya ya. Kita klik linknya, nanti kan dia akan keluar video aslinya tuh diuploadnya di channel apa. Nah terus di situ kita bisa ulang-ulang. Nah biasanya saya itu ngulang-ulang suatu iklan itu bisa sampai 50 kali minimal. 50 sampai 100 kali saya ulang-ulang tuh untuk mempelajari intonasi yang susah, yang sulit gitu. Karena saya pribadi kan jadi voice over Trans 7 itu kan gayanya lebih announcer ya. Kayak misalnya MotoGP dipersembahkan oleh, lebih kayak yang kayak gitu ya kan. Sesaat lagi akan Anda saksikan. Lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk skrip-skrip yang lebih light, lebih fun, lebih bercanda, lebih gila itu kurang diajarin pada waktu itu gitu sama orang Trans 7. Mereka lebih cenderung main aman gitulah. Nah, terus
kalau misalnya kita mau dan itu tuh sudah terpola ya, karena saya udah beberapa tahun pakai pola yang sama. Akhirnya begitu saya tahu, oh ternyata kita tuh harus memperkaya intonasi ya. Itu saya susah gitu untuk belajar intonasi baru itu jadi susah karena udah terpola gitu. Nah, dan makanya saya mempelajari belajar online dari iklan-iklan di YouTube. Itu saya ulang sampai 50 kali. Itu saya ulang sampai semirip mungkin dan itu saya rekam ya. Jadi percobaan pertama kita rekam, terus kita latihan satu intonasi, terus kemudian di percobaan ke-30 kita coba rekam. Kita bandingkan sama yang pertama, beda nggak? Ada bedanya nggak gitu. Biasanya tuh percobaan pertama dan percobaan ke-30 itu sudah ada bedanya tapi masih kurang enak gitu. Terus saya coba sampai 50 kali, udah ada perkembangan dan lebih enak lagi. Terus saya coba sampai 100 kali, udah enak tapi masih belum dapat apa namanya? Belum benar-benar menguasai tekniknya gitu. Nah, karena voice over itu bukan sesuatu yang bisa kita pelajari dalam semalam ya. Voice over itu sesuatu sama seperti skill-skill lainnya, kayak kita main gitar. Kan kita kalau main gitar kan nggak mungkin dalam sehari langsung bisa kan. Pasti akan ada sakit-sakitnya dulu, ada pembiasaan jarinya dulu gitu kan. Dan sama dengan voice over ini kita ada yang namanya pembiasaan tenggorokan atau pita suara kita. Jadi apa namanya? Untuk mengubah suara dulu, oh ya BTW, dulu suara saya juga nggak kayak gini. Suara saya dulu tuh bener-bener kayak gini nih. Ini kan suara saya sekarang ya. Kalau dulu, kira-kira kalau saya balikin suara saya ke zaman dulu tuh, saya tuh dulu kalau ngomong tuh kayak gini, kayak nggak ada apa, kayak nggak pede gitu loh, kayak apa, lemas, nggak ada tenaganya, terus ya lebih apa ya, lebih kalau divisualkan itu seperti anak kurus yang takut gitu. Nah itu kalau zaman dulu tuh kayak gitu. Tapi sekarang ya karena kita dituntut untuk bekerja menggunakan suara, ya mau tidak mau kita harus melatih alat bicara kita gitu. Nah itu tadi kan kita ngomongin soal bagaimana cara belajar ya. Nah terus keuntungannya apa sih sebenarnya voice over itu keuntungannya? Kan kalau kita ketahui, kalau kita sekarang bandingkan dulu ya. Pekerjaan yang berhubungan dengan suara itu kan yang paling orang notice adalah MC ya kan, nomor satu. Karena kita semua pasti pernah dong ke kondangan dan melihat di situ tuh ada MC gitu. Dan saya yakin di antara 100 orang pasti ada 1-5 orang yang pengen jadi MC gitu. Karena dia melihat si MC itu bagus ya. Kok enak ya jadi MC, bisa menghibur orang, bisa ngatur orang, terus kayak bisa dapat kenalan juga gitu kan. Wah enak banget jadi MC, mau jadi MC gitu. Udah gitu suaranya bagus lagi. Nah terus orang pengen jadi MC gitu. Karena dia melihat langsung gitu. Terus yang kedua, orang itu apa ya, kepengenan orang untuk bekerja di bidang suara itu ketika dia mau jadi penyiar radio. Nah karena apa? Karena penyiar radio itu dia bisa mendeliver sesuatu dengan secara intimate gitu. Rata-rata penyiar radio itu pasti punya fans. Nah, fansnya itu dan fansnya loyal banget gitu kan, suka ngirim makan, suka ngirim-ngirim apa gitu-gitu kan. Terus kayak, enak banget dia jadi penyiar radio gitu. Udah gitu suara kita kebanyakan bagus gitu loh kalau misalnya kita jadi penyiar gitu. Entah itu karena latihan atau karena jam terbang juga gitu kan. Nah, kenapa? Tapi yang ketiga ini ada satu nih, voice over atau dubber ya. Pekerjaan voice over atau dubber ini kenapa tidak diminati? Nah, ya kita harus berterima kasih kepada Mas Bimo karena beliaulah yang memviralkan voice over, akhirnya kan jadi tahu ya, oh ternyata ada loh pekerjaan voice over kayak gitu. Karena kalau kita bandingkan antara MC dan penyiar radio, MC itu kita tahu orangnya, ya kan, siapa orangnya. Karena kita melihat sendiri dengan mata kepala kita. Radio, kita juga tahu orangnya. Siapa nih yang lagi siaran? Kita pasti tahu kan, oh ini si Anu, si itu namanya gitu. Nah kalau voice over, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sampai orang itu benar-benar, sampai misalnya saya kemarin kan dapat iklan Superme gitu kan. Akhirnya saya post di Instagram dan orang-orang jadi tahu, oh yang ngisi Superme itu si Iwan gitu. Nah sampai ya kayak gitu. Jadi voice over itu pekerjaan yang orang tuh nggak kepikiran sampai situ gitu loh. Emang ada ya pekerjaan ngomong-ngomong gitu. Ternyata ada gitu loh. Dan
apa ya? Selain itu kegunaan voice over itu selain apa namanya? Untuk pekerjaan voice over sendiri, sebenarnya skill kita untuk mengasah suara ini bisa untuk kita kita apa aplikasikan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Contohnya, biasanya dulu saya kalau ngomong tuh cepet banget. Terus kayak orang tuh jadi kayak kita akhirnya belibet sendiri ngomong itu, jadi kayak salah-salah gitu kan. Nah, kalau kita belajar voice over, kita akan belajar bagaimana bukan merangkai kata ya, tapi kayak mendeliver sebuah kata itu menjadi lebih berharga gitu loh. Setiap hurufnya kita perhatikan satu persatu. Jangan sampai ada yang terlewat. Nah, biasanya kalau orang-orang, termasuk saya sendiri ya, ketika proses dubbing atau voice over itu, kadang suka dibilangin, itu eng-nya sama n-nya itu suka nggak kedengeran gitu. Misalnya kan gini, ini baru Trans 7. Trans 7. Waktu saya ngomong Trans 7 tuh n-nya suka hilang. Jadi, yang bener tuh, ini baru Trans 7. Trans 7. N-nya harus benar-benar kedengeran gitu. Karena kita sebagai orang yang ya kalau misalnya kita bergaul sama anak Jakarta ya kan, kita ngomong kayaknya aja kayak gitu kan. Padahal kayaknya itu lebih lengkap gitu loh. Nah, kalau dalam pekerjaan voice over atau dubbing itu tuh sangat berpengaruh sekali buat performance kita gitu. Karena begitu kalau misalnya dubbing ya, salah dikit dia nggak menerima toleransi. Pokoknya salah dikit, ulang terus sampai benar-benar sempurna pengucapannya gitu. Nah, makanya nanti kita akan sedikit sharing mengenai apa aja sih teknik-teknik voice over gitu, supaya itu tadi ada yang ngomong ya. Jadi kita nanti akan belajar mengenai apa aja sih teknik-teknik voice over yang sekiranya harus teman-teman ketahui gitu. Ini saya sharing sedikit aja ya di sini. Sekilas aja. Yang pertama dan yang paling utama, yang paling basic banget, itu kalau kalian mau jadi voice over talent, kalian harus percaya diri. Itu sudah jadi aturan yang paling dasar. Itu jadi fondasinya. Karena apa? Karena kita adalah ujung tombak dari audio. Ya, kalau ujung tombaknya video kan bisa animasi, bisa VT atau video-video yang kita rekam terus kita tampilkan gitu. Itu orang perhatiannya akan ke situ. Orang akan perhatiannya, matanya akan menuju video. Tapi kupingnya kemana? Kupingnya ya ke suara kita. Jadi kita jangan sampai mengeluarkan suara itu ragu-ragu. Serius deh. Itu kalau kita bersuara dengan ragu-ragu atau ada ketakutan gitu kan, ada keraguan, terus ada ketidakyakinan di situ, itu kayak bunuh diri. Itu yang harusnya kita nyerang orang, malah pedangnya tuh nusuk kita sendiri gitu loh. Kalau kita ragu-ragu. Jadi sangat mematikan kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol rasa percaya diri kita gitu. Karena itu basicnya PD itu. Jadi dan nanti gini, dan rata-rata orang yang baru memulai itu pasti benci sama suaranya. Bener nggak sih? Ketika kita kayak ngerekam suaranya tuh, terus tiba-tiba kita denger kayak, lah kok jelek ya suaranya ya? Kok jelek ya? Nah, itu tuh biasa, itu tuh penyakit awal ketika, biasanya karena kita membandingkan dengan orang lain. Nah, itu tuh penyakit kita tuh. Penyakit kita tuh suka membanding-bandingin sama orang lain gitu. Jadi itu terjadi pada saya waktu saya menggantikan Mas Iyet. Mas Iyet itu kan beliau dulu yang suaranya Trans 7 ya. Wah, itu suaranya gila. Tuh kayak menggelegar, dia tuh kalau ngomong kayak petir ya. Buar. Gila, keren banget. Saya tuh kayak kalau main skala kekerenan suara saya sama dia, itu saya tuh 1, dia 10. Jauh banget, jauh parah. Dan itu bikin saya super minder, super pede lagi, super nggak pede, sampai saya mau keluar waktu itu dari Trans 7 gara-gara waktu itu saya pernah diketawain ya kan, diketawain sama produser gara-gara masa suara Trans 7 kayak gini gitu, yang bener aja nih gitu kan, ketawain ya. Tapi apa ya namanya, pada akhirnya setelah 2019 saya kan ketemu sama Ian Saibani. Nah, ternyata
suaranya tuh lebih tipis dari suara saya gitu. Dan itu kayak, loh, oh iya ya. Nah, saya ini orangnya agak batu ya, jadi harus tahu bukti yang saya dengar, saya lihat sendiri, baru saya percaya gitu. Ternyata ternyata voice over itu tidak melulu suaranya harus berat gitu. Suara yang ringan-ringan itu tetap bisa gitu. Dan akhirnya saya mulai belajar bahwa tidak ada suara bagus atau jelek di dalam voice over. Adanya suara yang terlatih dan tidak terlatih. Jadi buat teman-teman yang mau belajar voice over, jangan nggak pede sama suara diri sendiri. Itu teman-teman hanya perlu menemukan suara asli kalian, kemudian embrace it, peluk, kayak terima aja, bersyukur. Suara kalian kayak gimana, syukurin. Bersyukur gitu. Bersyukur kita masih punya lidah buat berbicara. Bersyukur kita masih punya rasa untuk mengungkapkan gitu. Karena jujur aja ya, sejelek apapun suara kalian, misalnya kalian merasa ya suara gue kayak jelek deh gitu. Sejelek apapun suara kalian, itu akan terasa bagus kalau kalian menerima suara kalian sendiri. Serius deh. Itu karena suara tuh nggak bisa dirubah. Suara tuh kayak apa ya? Suara tuh kayak udah kodrat gitu loh. Kita dikasih kayak suara kayak gitu, ya terima aja gitu. Kalau misalnya suara kita cempreng katakanlah ya, cempreng atau kalau cowok kan di tenor, kalau cewek kan di mezzo sopran deh kalau nggak salah ya. Sopran apa mezzo sopran lupa. Nah, kita terima aja sebenarnya. Kita mulai bersyukur sama suara kita. Terus tadi sampai power ya. Tadi kan yang pertama power ya. Nah, kita pertama bersyukur dulu sama suara kita. Kita yakin, kita pede, terus kita bersyukur. Nah, terus yang kedua itu pernafasan. Ya, ketika kita sudah menerima suara kita, nah waktunya kita latih tuh. Waktunya kita latihan. Jadi udah nggak ada lagi di sini, udah nggak ada lagi yang menganggap suara kita tuh jelek. Ya, karena kalau kita masih menganggap suara kita jelek terus kita latihan, aduh itu kayak nggak apa ya, akan susah mendevelop sesuatu yang kita nggak percaya gitu. Ibaratnya kita tuh lagi ngajak kerja sama suara kita, ya kan? Kita ibaratnya saya berdialog sama tenggorokan saya nih. Woi tenggorokan, lu mau nggak kerja sama gua yuk? PO gitu. Ayo boleh gitu. Oke gue percaya sama lu. Yuk kita jalan bareng. Ayo kita latihan. Nah kalau udah kayak kita udah kerja sama tenggorokan, udah nggak ada lagi tuh yang kayak, aduh suara gue jelek. Please jangan kayak gitu ya. Please jangan menganggap suara kalian jelek. Nah ketika kita mulai latihan, coba yang kita latih itu yang kedua, pernafasan. Pernafasan ini sangat penting banget karena mau sebagus apapun suara kalian, kalau nafasnya jelek, nafasnya nggak bener, itu akan auto kalah sama orang yang nafasnya bener. Nah, nafas yang bener tuh gimana sih? Sama seperti bernyanyi. Kalau misalnya kita lihat orang nyanyi, kalian pernah denger nggak orang nyanyi di studio secara live kalau lagi latihan atau gimana gitu? Saya pernah waktu itu ngelihat dulu tahun berapa ya waktu itu? Udah cukup lama sih. Jadi waktu itu saya main ke salah satu studio. Di studio itu tuh datang finalis Indonesian Idol. Waktu itu zamannya siapa tuh yang kecil, aduh saya lupa lagi namanya. Pokoknya ada satu cewek kecil waktu itu saya ketemu. Itu suaranya gila gede-gede banget. Gede banget suaranya tuh kayak kenceng banget kayak dia nyanyi tuh set dia nyanyi di ruangan mana itu sampai di luar-luar kedengeran padahal itu udah ditutup ruangannya. Jadi mereka semua dituntut untuk mempunyai power yang gede gitu. Powernya yang gede. Dan sama juga di voiceover juga kayak gitu. Kita dituntut untuk mempunyai power supaya ada bodinya. Kalau kita bicara soal frekuensi suara yang bulat atau tebal, kalau bahasa orang audio tebal, kalau bahasa orang umumnya tuh bulat gitu kan. Nah, itu supaya bikin berisi, nggak kurus gitu, nggak tipis, nggak kurus, tapi biar ada berisi gitu loh, biar ada isinya gitu. Jadi pernapasan yang benar itu menentukan isi dari suara kita, berat suara kita, maksudnya ada volumenya gitu. Nah caranya gimana? Caranya latihan diafragma. Teman-teman pasti yang belajar nyanyi pasti udah tahu deh diafragma itu gimana. Perut atasnya mengembang ya. Syaratnya kita berdiri atau duduk tegak, terus kita ambil nafas lewat hidung, bagian atasnya, perut atasnya itu ngembang dan rasanya agak sakit di sana karena tertekan. Tapi nggak apa-apa, itu memang cara yang benar seperti itu.
Terus kalian lakukan hal itu sesering mungkin, kalau bisa 15 menit sehari gitu kan, untuk latihan pernafasan aja. Kayak jadi tariknya pelan, keluarannya lebih pelan lagi gitu. Itu sampai 15 menit. Saya jamin kayak gitu aja, slow kayak gitu, dilakukan slow pasti keringetan. Itu jadi salah satu alternatif olahraga juga, bisa juga. Nah, itu tadi dari pernafasan ya. Terus yang selanjutnya, yang kalau tadi kan soal apa ya, beratnya atau kayak istilahnya apa ya, volumenya, bodinya gitu, biar nggak tipis gitu. Nah, ini selanjutnya ini adalah yang menentukan seberapa tinggi kualitas kita, seberapa tinggi kualitas suara kita. Yaitu apa, teman-teman? Udah sering banget sih dibahas, artikulasi. Artikulasi itu ibaratnya kayak kita lagi apa namanya, menggerindra berlian. Kalau kalian tahu berlian itu kan dia semakin berkilau karena semakin banyak gesekan kan, semakin banyak sudut-sudut sisi-sisinya gitu. Itu tuh suara kita tuh mirip dengan itu, dengan berlian itu. Semakin kita jelas dalam mengucapkan setiap huruf yang akan kita baca, semakin tinggi kualitas membaca kita gitu. Makanya dulu saya sering skip nih latihan artikulasi, dan sekarang saya sudah mulai untuk melatih artikulasi lagi dalam setiap saya berbicara gitu kan. Contohnya saya lagi berbicara kayak gini, saya nggak boleh buru-buru nih. Saya berusaha setenang mungkin untuk mengucapkan kata-kata dengan bersih gitu loh. Kita bisa latihan kayak gitu tuh di mana aja sebenarnya. Dan kenapa tadi saya bilang bahwa ini adalah artikulasi itu menunjukkan kualitas. Karena kalau misalnya kita perhatikan iklan-iklan voice over, itu mereka mau ngomong cepet, mau ngomong lambat, mau ngomong ada senyumnya, mau ngomong segila mungkin, itu artikulasinya tetap jelas gitu. Tetap jelas, dan orang nggak, ini ngomong apa sih? Ini ngomong apa sih? Nggak kayak gitu. Jadi benar-benar clear, dan latihannya itu coba ngomong kayak kita belajar mengeja. Kita balik lagi tuh ke SD. Jadi misalnya kayak ini Ibu Budi. Ini Ibu Budi. Itu kita baca semua kalimat, atau enggak misalnya kita baca novel atau cerpen, itu kita baca pelan-pelan. Pada suatu hari mereka sedang pergi berkebun. Pokoknya jangan sampai ada huruf-huruf yang kita skip gitu ya. Itu rules nomor 3. Terus yang selanjutnya adalah intonasi. Nah, di intonasi ini juga nggak kalah penting nih. Ini juga nggak kalah penting sih. Intonasi ini tuh yang menentukan, ini juga menentukan kualitas level kita. Kalau intonasi ini berkaitan sama level ya. Kalau yang artikulasi kan level nih orang suaranya tuh sekualitasnya kayak gimana. Nah, kalau ini tuh levelnya kalau misalnya dia intonasinya standar, intonasinya cuman range-nya cuman segini doang gitu, maka dia akan dianggap sebagai voice over. Oh, ini voice overnya so-so nih, so-so, tahu kan so-so kayak ya gitu aja, ya oke lah gitu, kayak ya oke lah gitu. Bukan yang kayak voice over yang kayak ih bagus ya gitu. Bukan yang kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya kita dapat kesan, wih bagus ya VO-nya gitu. Nah, kita harus memainkan intonasi. Nah, intonasi itu saya bagi dalam dua sih. Saya bagi itu dalam dua kategori ya. Yang pertama, dia harus ada ayunannya. Dan yang kedua, dia harus memaksimalkan range suara yang kita punya. Gitu. Contohnya pada waktu kita, contohnya gini deh. Ini sama kayak nyanyi sebenarnya. Intonasi itu sama kayak nyanyi. Contohnya apa ya, lagu apa ya? Balonku ada 5 contoh. Kalau kita ngomong kalau kita nyanyi nih, balonku ada 5,
rupa-rupa warnanya. Itu kan patah-patah ya, patah-patah tuh. Itu lagu Balonku itu ada intonasinya. Tapi dia patah-patah, nggak enak. Balonku ada 5. Itu terdengar amatirnya gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih ayunan nih, itu the magic will happen gitu. Ayunan tuh kayak gini. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Jadi Nah, itu loh, kayak gitu-gitu loh. Itu kadang kalian pernah nggak dapet komen, suara lu kayak baca deh gitu. VO lu kok kayak baca sih? Ya karena kita kaku gitu, kita nggak pakai ayunan di situ. Misalkan gini, misalnya apa ya, skripnya yang enak apa ya? Misalnya katakanlah apa ya? Skrip apa ya? Atau nggak gini deh. Saya ada contoh skripnya hotel. Jadi gini iklannya. Jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, nah itu kan jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, itu kan kayak kaku ya. Kita harus kasih ayunan kayak jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, ting 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 ting, itu kan beda. Jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, itu lebih enak gitu kedengaran daripada jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, itu kayak kurang ayun gitu. Terus ada itu kan ayunan kecil. Kalau ayunan gede, kita dari atas ke bawah banget, terus ke atas lagi gitu. Jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, kayak gitu. Ya itu lebih bagus daripada kita main range ya. Ini yang kedua range. Kalau range kita cuma segini, jika kamu mencari hotel yang sama dengan harga yang berbeda, itu kan kayak ya udah gitu aja ya, bagus aja gitu. Tapi kalau misalnya kita dari atas terus kita banting ke bawah di suara paling low-nya kita, itu bisa jadi bagus kayak wih gitu. Jadi beda gitu. Ini kayaknya di atasnya biasa nih kayaknya gitu. Nah, jadi kalian harus mengeksplor setinggi apa not yang kalian bisa dan serendah apa not yang kalian bisa. Terus mainkan di situ gitu. Dan mainnya ingat intonasi smooth ya. Jadi kalau misalnya intonasi itu sebenarnya ada banyak banget macamnya. Cuman prinsipnya jangan lupa di ayun dan jangan lupa range suaranya ya. Kalau soal nada-nada intonasi itu ada banyak banget referensinya di luar yang bisa kita tiru. Yang penting prinsip dasarnya kita dapat. Oke. Yang selanjutnya selain intonasi itu ada yang namanya emphasizing. Emphasizing di sini adalah bagaimana kita memberikan penekanan pada sebuah kata supaya kata tersebut itu di-highlight atau didengar sama orang atau misalnya saya sebagai pembuat iklan, saya pengen ini tuh ditekan di sini gitu. Ditekan di sini ya. Itu Halo? Kedengeran ya? Cek. Halo? Kedengeran. Halo? Udah, kedengeran Kak? Oh, kedengeran ya suaraku ya? Oke, sorry. Kedengeran. Ya, aku ada Ya. gangguan sedikit. Jadi emphasizing ini tuh mirip sama intonasi, tapi biasanya ada satu kata yang kita kita tekan gitu. Contohnya gini. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Itu kan kata-kata yang kita sering banget dengarkan zaman dulu. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, kira-kira di mana nih yang bisa kita tekan, yang bisa kita kasih supaya orang-orang di situ ya. Gitu. Karena kalau misalnya kita sembarangan ngasih emphasizing, itu akan aneh kedengarannya. Contohnya misalnya kita kasih jika, kita taruh di jika ya kan. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Jadinya aneh gitu. Atau sakit, misalnya kita taruh di sakit gitu. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Aneh kan? Kalau berlanjut, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Itu jika sakit berlanjut hubungi dokter. Agak aneh gitu, agak enggak aneh. Tapi kalau misalnya kita taruh di hubungi,
Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Nah, itu baru tuh cocok di situ gitu. Jadi untuk tahu di mana kita harus naruh emphasizing itu memang kadang harus latihan ya, ada latihan. Jadi kita lihat dulu kalimatnya seperti apa, terus nanti lama-lama kita akan tahu nih, oh ini mah di sini nih emphasizing-nya gitu. Ini sebelum kata ini gitu. Hubungi, karena kan kalau dalam pesan jika sakit berlanjut hubungi dokter, itu kan yang paling penting adalah kalau lo sakit ya buruan ke dokter gitu. Nah, buruan gitu dihubungi kan, berarti yang kita kasih emphasizing buruan hubungi gitu. Seolah-olah kayak gitu, buruan hubungi dokter gitu. Nah, itu fungsinya di garis bawahin atau emphasizing itu adalah seperti itu gitu lah. Kayak kalau sama kayak di script lain pun juga kayak gitu. Terus kemudian setelah emphasizing ada yang namanya smiling voice. Nah, smiling voice ini sebenarnya apa ya? Masuk dalam feeling sebenarnya masuk dalam feeling. Tapi smiling voice ini bisa jadi basic yang sangat bagus untuk kita mengucapkan apapun itu. Jadi misalnya katakanlah gini, kita lagi mau pembukaan, kalau misalnya kalian mau dikenal sebagai orang yang ramah, orang yang baik gitu, kalian buka acara apapun atau buka pembicaraan, atau lagi misalnya kalian lagi telepon sama gebetan gitu kan, gebetan yang baru kenal, atau ada acara terus kalian pembukaan, kalian kalau mau suaranya lebih didengar dan terdengar ramah, coba pakai senyum gitu. Halo, selamat pagi gitu. Halo, selamat pagi. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita dengar customer service yang udah berpengalaman, pasti dia ada senyumnya. Tapi kalau yang belum atau yang kurang terlatih pasti nggak enak gitu. Itu tidak akan menenangkan, karena smile voice itu bisa kegunaan lainnya untuk menenangkan kita sebenarnya, kayak jangan khawatir loh, tenang saja, ada ini gitu. Ada produk kami. Beda kalau misalnya tenang saja, ada ini, ada produk kami. Kalau nggak ada senyumnya kayak tenang saja, ada ini, ada produk kami. Di kuping tuh kayak apa sih lo? Kita yang denger tuh kayak apa sih gitu. Tapi kalau sambil senyum tuh kayak oh iya juga ya, kayak gitu. Intinya smile voice itu untuk menunjang performa kita supaya suara kita tuh jadi lebih hidup gitu loh. Karena kalau misalnya robot itu nggak ada smiling voice-nya, nggak bisa dia smiling voice, karena smiling voice itu triknya bukan dari senyum gitu. Bukan misalnya saya udah senyum nih. Hai, apa kabar? Hai, apa kabar? Itu kadang-kadang masih suka kurang senyum loh. Saya dulu awal-awal belajar smiling voice, udah senyum, tapi kok nggak dibilang senyum ya? Kok kayak, loh, saya ini udah senyum loh, mesti selebar apa lagi mulut saya gini? Saya udah senyum paling lebar saya, tapi saya kenapa masih dibilang tidak senyum ya? Saya bingung sekali. Kenapa ini? Terus saya mencari tahu, ternyata bukan soal seperti ini, bukan soal kita pura-pura senyum, tapi dari dalam kita kasih rasa. Rasanya itu yang seperti apa? Rasanya adalah kita kayak seneng gitu. Jadi memang di sini tantangannya kalau misalnya kita lagi bad mood, kalau lagi kita bete atau lagi ada masalah, itu biasanya kan perasaan kita kan nggak bisa seneng ya, kacau gitu. Nah, itu situ tantangannya, kita harus bisa merubah sejenak perasaan kita gitu. Kita harus mengontrol perasaan kita supaya tetap happy gitu. Jadi kayak misalnya ada satu script. Saya waktu itu belajar smile voice itu dari satu orang. Jadi for your information, saya belajar teknik voice over itu, setiap teknik tuh dari orang yang berbeda loh. Saya tidak belajar, misalnya smile voice, saya belajar dari Mas Jarot. Terus kalau suara asli, saya belajar dari Mas Rio. Gitu. Dan itu yang makanya saya tekankan, kalau kita belajar voice over tuh, kita harus perbanyak referensi, perbanyak guru, perbanyak referensi orang-orang yang akan kita asimilasi ilmunya gitu. Nah, waktu itu Mas Jarot itu gini, yang kalau misalnya kalian lihat di Instagram saya tuh posting tentang smile voice, yang pada kesimpulannya
kita harus gemes dulu, kita harus gemes. Karena setelah saya ketemu langsung sama orangnya tuh, memang orangnya tuh agak-agak melambai gitu, tapi agak melambainya tuh proper ya, maksudnya dalam artian ketika dia voice over, ya dia bisa mendeliver itu dengan sangat baik gitu loh. Semua studio voice over di Jakarta itu menyetujui kalau suara smile voice-nya Jarod itu bagus gitu. Nah, makanya saya coba ikutin dia gitu. Siapa tahu bisa. Ternyata bisa dong gitu. Ternyata bisa. Jadi kayak kita cuman butuh rasa yang bener-bener banget, yang bener-bener banget, yang bener-bener banget. Jadi kesalahan orang nih, kesalahan orang. Karena gini, kalau kita bicarain soal voice over, teknik voice over, itu perubahan yang kecil itu terasa banget. Perubahan yang kecil itu kerasa banget. Jadi misalnya gini, Mas atau enggak Bang, gue udah udah smile voice kok. Lu bilang belum sih gitu, karena belakangnya dia lepas gitu. Jadi gini, contohnya gini. Misalnya saya nyebutin brand nggak apa-apa ya di sini ya. Nyebutin brand karena yang terkenal itu. Saya nggak apa-apa ya nyebutin brand ya. Jadi gini, kalau misalnya biasa nih, 33 Shopee Fashion Sale, 33 Shopee Fashion Sale, itu hilang di awal doang. 33 Shopee Fashion Sale. Tapi kalau misalnya kita kasih senyum tanpa henti gitu, jadi senyumnya tuh jangan di stop dulu, itu harus tetap ada sampai nafasnya berhenti gitu. Jadi kayak gini, 33 Shopee Fashion Sale. Nah, itu baru kita berhenti. Setelah suaranya habis, kita baru berhenti. Jadi jangan 33 Shopee Fashion Sale. Nah, itu nih langsung kerasa, no, nggak bisa, ulang. Itu kalau kita di studio, itu ngulang terus kayak gitu. Karena kita nggak enjoy gitu loh. Jadi kalau VO tuh, tips selanjutnya tuh kita harus enjoy dulu ya. Kita enjoy sama skripnya. Jadi kalau saya sebelum take VO tuh saya biasanya kayak kalau musiknya ceria gitu ya, saya joget-joget dulu. Enak juga nih enak musiknya gitu. Sambil senyum, sambil ketawa-tawa. Kayak orang gila gitu. Terus langsung, ya udah kita tinggal, akhirnya kita bisa dengan mudah gitu loh, bisa dengan mudah membabat itu skripnya gitu. Smile voice ya, itu tadi smile voice. Terus ada satu lagi namanya emosi atau feel. Nah, feel ini step yang terakhir, tapi yang paling dilupakan sama orang-orang. Karena gini, karena feel itu berkaitan sama theater of mind. Kenapa jarang dilupakan sama orang-orang? Karena biasanya orang tuh fokus sama artikulasi, intonasi, emphasizing, smile voice, tapi dia lupa sama feel atau emosi. Nah, emosi ini sebenarnya adalah based atau istilahnya kalau di bahasa bukunya tuh background suasananya itu kita lagi di mana gitu. Kadang-kadang kan kita ada skrip, misalnya iklan minuman ya, iklan minuman yang menyegarkan contohnya. Kan di situ kan skripnya keluhan ya, aduh panas banget nih di sini nih. Tenang aja, di sini kan tenang aja. Minum ini gitu kan. Nah, pas lagi kita ngomong, aduh panas banget ya sekarang di sini. Nah, kita tuh jangan clueless ya, atau jangan tanpa apa ya istilahnya, tanpa panduan. Jadi kayak gue masuk studio terus baca, bacanya begini, aduh panas banget ya di sini. Terus kita kayak sok-sok mengeluh, aduh panas banget ya kita di sini, tanpa membayangkan background-nya gitu. Nah, kita harus membayangkan dulu background-nya kita harus rasain. Misalnya gini, ini lagi di pinggir pantai, itu kan pasti panas banget ya, panas, terik, terus kita keringetan, ada bau-bau keringet, terus ada bau-bau air laut. Kita rasain tuh semua itu dari panca indera kita ya kan, dari mata, hidung gitu. Panas banget ya. Aduh, panas banget nih di sini nih. Gila, gerah banget, men. Jadi kayak lebih real. Karena kita udah tahu situasi aslinya kayak gimana gitu. Itu soal feel atau emosi ya. Dan itu juga berlaku untuk skrip-skrip yang ini saya sering banget sih temuin, apalagi di challenge-nya Mas Bimo yang ini, yang Aforis.
Kalian tahu nggak? Itu kan kemarin saya iseng ngecek itu apa peserta-pesertanya. Kalau mungkin di antara teman-teman ada yang ikutan juga. Saya ngelihat hampir sama sih. Maksudnya teman-teman, oke, ini hampir sama nih. Saya belum menemukan. Padahal saya berharap banget ya. Saya berharap banget di situ bisa menemukan satu aja voice over yang feelingnya itu songong gitu. Saya belum nemu di situ. Padahal itu produknya sangat bisa banget buat disongongin. Kayak apa sih namanya, kayak lo tahu nggak produk gue ini keren banget loh, sumpah asli, lo kalau nggak beli produk gue rugi lo. Nah, aku tuh belum dengar ada yang pakai gaya itu gitu, padahal itu tuh seharusnya ada gitu yang kayak gitu. Karena kalau saya perhatiin ya, karena emang ada beberapa iklan yang emang tengil gitu, emang pembawaannya tuh tengil gitu, emang itu menunjukkan supaya produknya dia itu, ya produk gue keren gitu loh. Gila kali lu nggak beli, gila produk keren gue masa nggak lu beli sih, parah lu gitu. Seolah-olah kayak gitu seolah-olah. Nah, itu tuh belum ada. Nah, itu jenis-jenis feel yang seperti itu perlu kita pelajari juga gitu. Karena kalau misalnya kita nggak apa namanya, cuma terbatas sama yang standar, misalnya fun, terus kayak baca flat, baca puisi. Biasanya kan kalau kita lihat di TikTok tuh kan suka ada pemandangan gitu kan, terus ada PO-nya gitu kan. Itu kan ya itu juga susah, cuman masih umum gitu loh, masih kita masih banyak bisa menemui hal itu tuh di banyak orang gitu kan. Mohon maaf. Ya, kenapa? Mohon maaf saya potong. Ya. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya, Kak. Oke, siap. Di situ kita langsung ke sesi Q&A. Oke, siap Mas. Terima kasih. Oke. Jo, itu tadi itu sebenarnya kebetulan terakhir sih, emosi atau feel itu terakhir. Tapi ada satu lagi sih, satu hal yang kalau misalnya buat teman-teman yang ada di daerah, kan kalau misalnya apa namanya, kan namanya juga pergaulan ya. Kalau pergaulan itu kan menentukan bagaimana kita berbahasa juga sebenarnya. Nah, buat teman-teman yang medok itu, cara ngilanginnya gimana sih? Nah, saya kan bahas secara singkatnya aja. Singkatnya aja sih, coba teman-teman liatin deh podcast orang-orang yang ngomong pakai logat Jakarta, perhatiin terus tiru. Kalau dia lagi ngomong, coba tiruin cara dia ngomong. Nanti kita akan apa ya istilahnya, menyadari, suara gue kayak gini medok ya. Tapi saya di sini gara-gara saya mempelajari hal itu, saya jadi bisa mengkategorikan ada 3 level kemendokan gitu. Yang pertama, level yang medok banget gitu loh. Wong Jawa banget. Lah aku aslinya wong Jawa. Aku nek misalnya ning Solo 3 aku balik, yo mesti ngomongnya yo medok-medok ini. Kan yo ora penak tuh yo, masa ngomong karo koncone dhewe apa jenenge? Sok Jakarta kan yo ora penak gitu. Jadi ya medoknya digunakan di tempat yang tepat gitu loh. Tapi kalau di Jakarta, saya kalau voice over ya pakai nada yang masih ada mendoknya sedikit sebenarnya. Kalau waktu ngomong J gitu atau D gitu, masih ada mendoknya sedikit, tapi nggak apa-apa, itu wajar. Nah, tapi ada level yang paling mendoknya tipis banget itu tuh, biasanya orang Jakarta Selatan tuh biasanya tuh. Dia tuh kalau ngomong tuh takut banget kalau ada mendoknya, jadi dia ngomong J aja nggak mau terlalu medok banget ya. Jadi tolong ya buat teman-teman ya, aku mau kalian semua dengerin suara aku, kayak gitu-gitu. Jadi ringan banget. Nah, level yang paling ringan banget ini justru aku paling sebel sama suara yang paling ringan kayak gitu, karena kayak apa ya, kayak gimana gitu, kayak nggak enak, kayak ya nggak tahu, kayak bukan apa, menurut aku tuh kayak too much aja gitu, kayak too much. Oke, jadi sekian dulu kayaknya sharing dari aku tadi. Silakan kembali ke moderator Mas Aji. Oke. Terima kasih ya Kak Iwan. Sama-sama Kak. Bentar. Nah, jadi kesimpulan yang bisa diambil dari sesi bareng pembicara tadi Kak Iwan, kita ambil 4 poin. Iya. Untuk yang pertama itu, jadi voice over talent harus percaya diri, jangan bersuara dengan ragu-ragu. Jadi harus
Percaya diri Percaya diri, banget ya. ya. Jangan takut, jangan takut. Yang kedua, karakter voice over itu beragam. Jadi tidak ada suara jelek, yang ada suara yang terlatih dan belum terlatih. Lalu yang ketiga, itu ada aspek yang harus diperhatikan dalam VO. Antaranya yaitu power, pernafasan, artikulasi, penekanan pada kata, smiling voice, dan Suaranya nggak kedengeran ya? nganu nenggun. Oh, udah. Halo? Oh iya. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Iwan yang sudah menjadi pembicara pada SWIC 2021 kali ini. Terima kasih banyak. Untuk peserta yang ingin bertanya kepada Kak Iwan, bisa langsung tulis di kolom komentar. Tulis kolom komentar, nanti akan dipilih Dua orang yang terpilih untuk bertanya langsung kepada Kak Iwan. Ya. Bisa langsung ditulis dari sekarang ya. Dava Lukman. Oh iya. Dava Lukman bisa tanya langsung ke Kak Iwan dulu sambil nunggu peserta lain yang bisa on cam dan on mikrofon. Selamat sore Kak Iwan. Saya sebenarnya juga peserta lomba radio Suara Dian tahun lalu yang lomba siaran. Itu saya dapat kritikan dari jurinya waktu itu Mbak Grace ngeritik saya tuh medok banget. Medoknya itu level parah. Kan pendengar sendiri suara saya medok. Nah itu tuh saya tuh ngefeknya kan ke circle karena keluarga dari Jawa, teman-teman juga banyak dari Jawa. Jadi suara saya tuh medok gitu Kak. Nah kalau saya mau praktek pun takutnya dipikirnya sok-sokan. Kapan waktu yang cocok untuk meraktekin logat-logat anak Jakarta yang pas itu Kak. Terima kasih Kak. Iya. Halo, selamat sore Dava. Ini bisa langsung saya jawab ya? Iya, langsung aja. Oke. Sebenarnya kalau untuk kita latihan suara untuk logat Jakarta itu gampangnya ini ya, gampang. Ada dua cara. Yang pertama, kita bisa latihan di kamar sendiri. Jadi pas lagi nggak ada orang, cukup waktu 1 jam aja. 1 jam kita dengerin suara orang di podcast atau di YouTube atau di sekarang tuh ada yang namanya Clubhouse. Itu dengerin dia ngomong, terus kita coba ikutin cara dia ngomong gitu. Ikutin cara dia ngomong, itu cara yang pertama ya, selama 1 jam gitu aja. Terus aja gitu. Tapi jangan lupa direkam ya, setelah akhir sesi, misalnya setelah 1 jam latihan direkam. Kita ngomong satu skrip gitu. Apakah masih ada medoknya gitu? Apakah masih terasa banget medoknya gitu? Seharusnya sih ada peningkatan ya, seiring dengan berjalannya waktu. Atau cara kedua, kita harus punya kenalan orang yang berlogat Jakarta. Nah, kita coba tuh ngobrol sama dia pakai logat Jakarta. Bilang sama dia, gue mau belajar logat Jakarta nih buat bukan ngilangin medok ya, tapi belajar logat Jakarta gitu ya. Itu supaya pekerjaan kita bisa dapat pekerjaan VO secara umum gitu. Nggak yang khusus aja gitu. Nah, itu ya kalau misalnya belum nggak ada teman, kan ada aplikasi sekarang. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita kenalan sama orang mana gitu kan, bebas. Gitu sih tipsnya sih kira-kira. Semoga menjawab ya, Mas Dava. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, Dava semoga sudah terjawab ya. Lalu pertanyaan yang kedua dari Tiffany. Tiffany bisa langsung on cam sama on mic aja. Bisa langsung bertanya kepada Kak Iwan. Undus Tiffany. Ya, halo Kak. Oh, jangan aja. Oh, udah. Oh ya udah. Silakan. Suara saya masuk nggak Kak? Masuk kok. Iya Kak. Jadi saya mau tanya ke Kak Iwan. Jadi kekurangan saya saat
mengisi suatu P. Jadi kata-kata itu tuh seperti tidak bisa keluarkan ingin pemerintah. Kalau dalam keadaan grogi bisa keluar jadi berhenti di kata P. Jadi gitu, Kak. Kak Ivan, apakah ada solusi untuk kelemahan saya ini? Oke, sebelumnya mohon maaf tadi agak putus-putus ya, tapi saya akan coba menjawabnya ya. Saya akan coba jawab. Sebenarnya ini kamu kalau misalnya ngomong biasa lagi nggak tag VO, untuk ngomong huruf yang awalannya P, K, dan T itu bisa nggak? Kalau lagi nggak tag, kalau lagi ngomong biasa, bisa nggak? Bisa. Kalau lagi ngomong biasa, lancar-lancar aja, Kak. Cuman kalau lagi mengisi suara, dalam keadaan suara keras baru. Iya. Oh, kalau kayak gitu berarti masalahnya masalahnya itu satu. Masalahnya kita down. Masalahnya kita down. Kita nggak pede. Pede kita tuh hilang. Pede kita hilang. Jadi waktu kita latihan kan ya nggak ada masalah gitu kan. Tapi begitu di depan mic atau begitu diliatin orang, begitu kita take, itu tiba-tiba kayak itu semua it can happen. Bahkan seorang profesional pun bisa salah, bisa intinya kayak otaknya tuh ngehang atau nge-lag gitu loh. Tapi itu tuh hal yang normal. Itu akan hilang dengan sendirinya. Masalah pengucapan kata atau huruf tadi itu, masalah huruf, itu akan hilang dengan sendirinya kalau kita udah punya mental yang kuat gitu. Kayak oke. Jadi caranya ada satu tips buat dapetin mental yang kuat adalah gini. Ini memang agak sombong ya. Ini buat orang yang susah pede, saya harus ajarin sombong gitu. Soalnya gini, kadang-kadang gini, orang tuh kan antara pede dan sombong itu kan tipis bedanya. Tapi kalau orang yang nggak pede, disuruh sombong itu nggak bisa. Jadi saya harus ajarin dia buat sombong gitu. Kayak misalnya gini, sombong aja gitu. Misalnya gini, oke, maju gitu kan, masuk, take, gue pasti bisa. Ini mah kecil. Mana sih nih skripnya? Gue baca semuanya, pasti bisa. Nah kita tuh kayak ada sedikit marah nggak apa-apa di situ. Yang penting kita kayak gini, oke, siap, oke, lanjut, kayak gitu ya. Kita bawain diri kita tuh se-relax mungkin, se-enjoy mungkin, se-swag mungkin, sekeren mungkin gitu. Karena yang kita punya diri kita gitu ya, diri kita lah yang paling keren gitu di situ. Karena kan di situ kan it's your time gitu kan. Itu waktunya kalian nge-tag VO ya waktunya gue gitu. Inilah waktunya gue. Jadi dengarkanlah semuanya suara gue gitu. Jadi lebih ke mental sih gitu. Nanti pasti akan enak sendiri kok, serius deh. Jadi pede dulu ya. Semoga itu membantu ya, menjawab ya. Sama-sama Mbak Tafani. Oke, mohon maaf saya ambil kembali ya Kak ya. Iya, siap Mas. Terima kasih untuk Mbak Tiffany tadi sudah bertanya. Kayaknya tanpa basa-basi kita langsung ke sesi pengumuman ya, Tin. Iya, sesi pengumuman. Yang udah ditunggu-tunggu sama peserta, apakah sudah siap? Siap ya. Oke, kita langsung dari juara 3 dulu. Oke, ada juara ketiga, yaitu Ding. Karena nggak ada Bentar. Oke, juara ketiga ada Aldi Rahardian dari SMK Negeri 7 Surabaya. Wah, itu udah ada namanya ya kelihatan. Oke, terus yang juara 2 itu ada 1, 2, 3. Niken Sari dari Universitas Dian Nuswantoro. Juara satunya bareng ya, Pin ya? Oke, ini nih yang ditunggu. Yang ditunggu-tunggu. Siapa ya kira-kira ya juara satunya? Oke, juara 1 ada Dava Zulfar dari UMS. Untuk ketiga nama yang sudah kita sebutkan, bisa minta tolong on cam dan on mic untuk memberikan virtual speech. Iya. Dari yang juara 3 dulu, dari Aldi Rahardian.
Halo Aldi Rahadian. Halo Aldi. Ya, halo Kak. Ya, untuk memberikan virtual speech karena sudah meraih juara 3. Terima kasih. Terima kasih gitu aja ya. Iya. Oke. On cam. On cam. Halo Aldi Rahadian. Mana nih anaknya nih? Oh ya udah kita lanjut aja ya. Berarti kita yang lanjut. kedua? Yang kedua ada Niken Sari dari Universitas Dianuswantoro. Halo Mbak Niken, bisa on cam dan on mic? Halo. Bisa memberikan virtual speech? Iya nih, gimana nih? Selamat, aku mau nyapa dulu sama Kak Iwan. Selamat sore Kak Iwan. Selamat sore, Niken. Mau nyapa doang sih Kak, makasih ya Kak, ilmu banget. Aku sering liatin Kakak di Instagram sama TikTok. Terima kasih. Tapi sebelumnya aku ini ya, mohon maaf ya. Tadi aku belum menutupan kalau misalnya ada salah-salah kata atau ada yang tersinggung, aku minta maaf ya. Mohon maaf ya. Dimaafin Kak. Iya, dimaafin Kak. Aku lanjutin ya. Oke, terima kasih buat teman-teman. Salting dong. Salting. Terima kasih buat teman-teman, ya teman-teman Suara Dian yang udah ngasih aku kesempatan buat ikut. Terima kasih juga udah ngadain lomba ini, jadi aku bisa nge-improve voice over aku lagi, suara aku lagi kayak gitu. Nggak expect bakal masuk juara karena kemarin H-1 itu aku baru tahu kalau acaranya kalau deadline-nya ternyata besok, dan itu aku belum bikin skrip, belum ngedit, belum segala macam. Nggak expect banget kalau bakal masuk 3 besar, tapi ternyata masuk. Terima kasih banget. Udah gitu aja sih. Makasih ya teman-teman. Ya, sama-sama. Terima kasih nih, Terima kasih. Lalu yang juara 1 nih, Dava Zulfar. Dava Zulfar ada di OMS. Halo Dava Zulfar. Bisa minta tolong on kamera sama on mic untuk memberikan virtual speech. Mohon maaf karena Davanya tidak hadir. Jadi kita langsung ke acara terakhir saja, yaitu penutupan. Oh ya, untuk hasil dari juara 1, 2, 3 dari voice over-nya nanti bisa dilihat di Instagram kita di @radiosuaradian. Lalu untuk juara yang tadi sudah disebutkan namanya, bisa menghubungi Humas setelah acara ini selesai. Oke, jadi kita sudah tiba di penghujung acara ya, Pin ya. Sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Jadi apabila dalam memandu acara SWIC 2021 saya dan Pipin ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan apabila dalam pelaksanaan SWIC 2021 ini masih banyak kekurangannya, kita juga mohon maaf karena memang kita juga belum bisa bertemu secara langsung. Jadi saya Aji dan saya Pipin. Kami pamit undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa di SWIC 2022. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.